Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ji Cheng berjalan kembali, dan Li Yun ingin kembali ke kamarnya, tapi dihentikan oleh Ji Meiyan yang tiba-tiba keluar. "Kak, kenapa kamu datang larut malam jika kamu tidak tidur?" Ji Yun bertanya pada Li Meiyan. "Saudara keenam, izinkan saya bertanya kepada Anda, tadi Anda bertanya mengapa orang luar tidak diperbolehkan memasuki tanah leluhur, apakah Anda ingin Tuan Chen melakukannya? Apakah kamu akan masuk?" Li Meiyan bertanya. Li Yun tertegun, dia tidak menyangka Ji Meiyan menguping pembicaraan mereka, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku hanya bertanya. Kakak keenam, jika kamu belum mengatakan yang sebenarnya, apakah menurutmu Tuan Chen juga ingin memasuki tanah leluhur?" Li Meiyan menanyai Ji Yun. Melihat ini, Ji Yun mengangguk tak berdaya. Tuan Chen seharusnya memiliki ide ini, tetapi dia tidak mengatakannya. "Saya merasa ada asal-usul wuzu di tanah leluhur, dan Tuan Chen kebetulan telah menyadari kekuatan asal, jadi dia masuk tanah leluhur akan mendapat banyak manfaat." "Apa, dia menyadari kekuatan asal-usulnya?" seru Ji Meiyan. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping, yang hanya seorang biksu Fusion Realm, bahkan dapat terhubung dengan kekuatan aslinya. Semua orang menyadarinya. Dia hanyalah seorang jenius di antara para jenius. Saat ini, Ji Meiyan semakin jatuh cinta pada Chen Ping. Dia berharap bisa menjadi putri Chen Ping sekarang. Jenius seperti ini sangat populer. Tuan Chen telah menyadari beberapa jenis kekuatan asli. Dengan bakat Tuan Chen, ini bukan apa-apa. Li Yun berkata dengan tenang. Tapi setelah Ji Meiyan mendengar ini, dia tidak lagi tenang, seorang biksu muda di alam fusion, setelah menyadari kekuatan sumbernya. "Lumayan, saya sebenarnya menyadari beberapa hal, ini sungguh tidak normal. Aku benar-benar tidak menyangka bakatnya begitu tinggi." Mata Ji Meiyan penuh gairah, dan cintanya pada Chen Ping tidak lagi dirahasiakan. Melihat Li Meiyan seperti itu, Li Yun segera bertanya, "Kakak, apakah kamu menyukai Tuan Chen?" Ji Meiyan tidak menunjukkan kepura-puraan apapun, tetapi langsung mengangguk dan berkata, "Ya, wanita mana yang tidak menyukai pria seperti dia? Bukan hanya aku, gadis kecil dari saudara perempuan keduamu juga jatuh cinta dengan Tuan Chen." Ji Meiyan ketika Yun mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kakak tertuanya dan dia baru saja bertemu satu sama lain belum lama ini. Kakak kedua semuanya jatuh cinta pada Chen Ping. Tapi di dunia para dewa dan manusia, ini bukan apa-apa, wajar saja jika dua saudara perempuan melayani seorang pria pada saat yang bersamaan. Sangat sering, kakak, sejujurnya, Tuan Chen sebenarnya punya banyak wanita. Gadis Phoenix Api yang datang bersamaku. Dia adalah salah satu wanita Tuan Chen. Di wilayah utara, Tuan Chen masih memiliki banyak wanita yang menunggunya. Li Yun mengikuti Ji Meiyan dengan jujur. "Saya tahu, wajar jika pria sebaik dia memiliki banyak wanita." Li Meiyan tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan hanyalah apakah dia bisa menjadi wanita Chen Ping. Ketika Ji Yun melihat ini, dia juga terlihat tidak berdaya. Bagaimanapun, di dunia manusia ini, kekuatan dihormati. Chen Ping memiliki kekuatan melebihi orang biasa di usia yang begitu muda. Bagaimana mungkin dia tidak disukai oleh para gadis? "Oke, tidurlah. Aku di sini. Jangan beritahu siapapun tentang itu." Setelah Li Meiyan selesai berbicara, sosoknya jatuh ke dalam kegelapan. Li Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu pergi tidur. Ji Meiyan tidak pergi, tapi setelah Ji Yun pergi, dia langsung pergi ke kamar Chen Ping. Chen Ping mengikuti Huo Feng di kamar. Burung Phoenix Api menyapa Chen Ping sepanjang malam. Untungnya, kekuatan fisik Chen Ping berbeda dari orang biasa, jika tidak, dia akan terseret oleh burung Phoenix Api. "Runtuh."
Li Meiyan datang ke pintu kamar Chen Ping dan mendengarkan gerakan di dalam, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Tetapi Li Meiyan tidak pergi, tetapi duduk dengan tenang di pintu dan mendengarkan gerakan di dalam. Dia tahu bahwa itu adalah Chen Ping dan Huo Feng saat ini. Ji Meiyan sangat iri pada Huo Feng. Segera, Huo Feng lelah dan tertidur lelap. Chen Ping, sebaliknya, melirik keluar pintu dan kemudian perlahan mengenakan pakaiannya. Chen Ping menyadarinya begitu Li Meiyan tiba di depan pintu, tapi dia sedang bertarung sengit dengan Huo Feng pada saat itu. Pertempuran tidak bisa dihentikan. Chen Ping berjalan perlahan ke pintu dan membukanya perlahan saat ini. Li Meiyan sedang duduk di tanah, wajahnya merah, tubuhnya panas, dan matanya semakin kabur. Satu potong. Ketika Chen Ping membuka pintu, Ji Meiyan bahkan tidak menyadarinya. Dia masih tenggelam dalam fantasinya sendiri. Melihat penampilan Li Meiyan, Chen Ping tampak sedikit malu, jadi dia berbisik, "Nona Li." Saat Li Meiyan mendengar ini, dia segera mendongak dan melihat bahwa Chen Ping sudah berdiri di depannya. "Aku berdiri dengan canggung dan merapikan pakaianku." Ji Meiyan tergagap dan tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, terlalu memalukan bagi Chen Ping melihatnya seperti ini. "Nona Li, apakah ada yang harus Anda lakukan ketika Anda datang ke tempat saya selarut ini?" Chen Ping bertanya. Ji Meiyan mengangguk, lalu menarik Chen Ping dan berkata, "Ikuti aku." Chen Ping tertegun, dan jantungnya tiba-tiba menegang. Dia tidak tahu kemana Ji Meiyan akan membawanya begitu larut malam. Dia tidak ingin melakukan hal seperti itu, bukan? Chen Ping belum siap mental saat ini. Li Meiyan menarik Chen Ping dan berjalan menuju halaman belakang rumah Ji, semakin jauh, yang membuat Chen Ping semakin bisikan, "Bully, saya belum siap. Lagi pula, kita baru saja bertemu. Jika kita menggambarkan hubungan seperti ini saja, saya merasa tidak bertanggung jawab kepada Anda." Chen Ping berkata pada Ji Meiyan. Li Meiyan tertegun sejenak, lalu dia mengerti maksud Chen Ping, dan langsung menatap Chen Ping dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apa menurutmu aku menyeretmu ke tempat tidur? Jangan pikirkan itu, aku akan membawamu ke tempat yang bagus, mendarat." Li Meiyan menarik Chen Ping dan terbang jauh-jauh. Pepohonan terus lewat di kedua sisi. Chen Ping tidak tahu kemana Zhou Meihao akan membawanya. Setelah berjalan melewati hutan dan melewati sungai, Chen Ping dan yang lainnya sampai di suatu tempat yang dikelilingi pegunungan. Lokasi di sini sangat terpencil, sepertinya belum ada orang sama sekali. "Nona Ji, kamu di mana? Mengapa kamu membawaku ke sini larut malam?" Chen Ping bertanya dengan bingung. "Aku bertanya padamu, apakah kamu ingin memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita?" Li Meiyan bertanya pada Chen Ping. Chen Ping tertegun sejenak, lalu terdiam. Jika dia mengatakan dia tidak ingin pergi, itu bohong, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia ingin pergi. Bagaimanapun, tanah leluhur adalah milik keluarga Ji, jadi Chen Ping tidak bisa memaksanya. Melihat keheningan Chen Ping, Li Meiyan mengerti apa yang dipikirkan Chen Ping, jadi dia berkata, "Karena kamu ingin pergi, aku akan membawamu ke tanah leluhur keluarga Li kami. Ada asal-usul tanpa pemilik di dalamnya, dan kamu dapat menyerapnya itu sesuka hati. Sepertinya ini bukan tanah leluhur keluarga Jimu, kan?" Chen Ping melihat sekeliling, sepertinya dia tidak datang ke sini pada siang hari. "Ini adalah jalan rahasia menuju tanah leluhur. Jika Anda masuk dari depan, Anda tidak akan bisa masuk sama sekali. Seseorang menjaganya. Aku bisa diam-diam membawamu masuk melalui jalan rahasia, dan kemudian tidak ada yang akan memperhatikanmu." Ji Meiyan mengatakan gelar anumerta. "Nona Ji, ini bukan lelucon. Jika ayahmu atau orang lain di keluarga Ji mengetahuinya, kamu pasti akan dihukum." "Aku tetap tidak mau masuk." Chen Ping tidak ingin melibatkan Ji Meiyan karena dirinya sendiri. Tidak akan ada hukuman. Diperkirakan setelah tanah leluhur dibuka kali ini, keluarga Li akan kacau balau.
Lalu siapa yang akan peduli? Saya, ayahku selama ini menyembunyikannya dari aku dan adikku, tidak ingin kami terlibat. Faktanya, kami berdua sudah mengetahuinya sejak lama. Li Meiyan berkata, lalu dia menemukan batu yang terangkat dan menekannya dengan lembut. Dengan suara gesekan, batu itu bergerak perlahan, dan kemudian terlihat sebuah lubang gelap. Ji Meiyan masuk secara langsung, dan Chen Ping mengikuti dalam kasus ini. Di lubang kemajuan, lapisan Guanghua menyala dalam sekejap. Guanghua ini tampaknya bergerak dengan cepat. Chen Ping merasa bahwa mereka memasuki terowongan ruang waktu. Tidak ada tindakan sama sekali. Chen Ping hanya merasa putih di depannya, dan kemudian sebuah istana yang megah keluar di depan keduanya sekarang. Ini adalah aula utama tanah leluhur kita. Jalan tersembunyi ini juga ditemukan secara tidak sengaja. Tidak seorang pun kecuali ayah dan kakak laki-laki saya yang tahu keberadaan rahasia ini. Ji Meiyan berkata. Chen Ping memandang istana yang megah, merasakan napas asal, dan wajahnya penuh dengan kapas yang bersemangat. Warna, di sini, Anda dapat menyerap asal-asal tanpa persepsi. Sangat bagus. Melihat kegembiraan Chen Ping, Li Meiyan juga tertawa, dan dia suka melihat Chen Ping bahagia. Dia juga senang. Apakah Anda merasakan suasana pelajaran ini? Kata Ji Meiyan, perasaan, sumber asal yang sangat kuat. Chen Ping mengangguk keras. Kamu masuk bersamaku. Ada banyak jenis asal di sini. Mungkin kamu ada di sini, dan kamu bisa menyadari asal. Kata Li Meiyan, membawa Chen Ping ke aula. Hanya 2 langkah, Li Meiyan tiba-tiba berbalik, ketika Anda bertemu leluhur, jangan bicara tentang cara bertanya lagi kepada Anda dapat mengatakan apakah Anda ada di rumah. Taizu, apakah ada orang yang hidup dalam leluhur ini? Chen Ping bertanya dengan terkejut. Tentu saja, Taizu telah hidup selama ratusan tahun, tapi dia tidak bisa keluar dari ini, tinggalkan saja leluhur. Tanah akan segera mati. Ji Meiyan berkata. Chen Ping memahami bahwa Taizu yang disebut So seharusnya tidak menjadi kelangsungan hidup tubuh yang nyata, atau mungkin itu adalah tubuh jiwa. Itu selalu bisa ada dengan mengandalkan berbagai napas di tanah leluhur. Jika Anda meninggalkan tanah leluhur, maka tubuh jiwa ini mungkin sekarat. Mengikuti Ji Meiyan ke aula, Chen Ping melihat seorang lelaki tua yang duduk di tengah aula utama di tengah aula. Lokasi. Pria tua itu tampak aneh kurus, matanya sedikit tertutup, dan matanya tertekan. Melihat adegan ini, Chen Ping merasa terkejut. Dia tidak berharap bahwa nenek moyang keluarga musim ini benar-benar nyata. Tidak mudah untuk bertahan hidup dalam tubuh fisik. Hanya saja Taizu dari keluarga Ji tidak memiliki aura apapun pada dirinya, jadi Chen Ping tidak bisa mendeteksi kekuatan lelaki tua itu. Awalnya, lelaki tua itu menutup matanya sedikit, tetapi setelah mendengar gerakan itu, dia perlahan membuka matanya. Taizu, melihat ini, Ji Meiyan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Orang tua itu memandang Ji Meiyan, lalu perlahan berkata, tanah leluhur baru saja dibuka. Seharusnya jelas bahwa orang jenius akan masuk, kenapa kamu masuk begitu cepat? Taizu, tanah leluhur tiba-tiba terbuka. Banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka mengirim kami berdua untuk melihat situasinya. Kata Ji Meiru, orang tua itu melirik ke arah Chen Ping dan kemudian berkata, bukankah ini pemuda dari keluarga Ji? Taizu berasal dari keluarga Li. Dia adalah putra dari paman ketiga pelukis yang melarikan diri. Dia adalah putra dari keluarga Li kami. Adik laki-laki. Ji Meiyan buru-buru menjelaskan. Omong kosong, apakah dia keturunan keluarga Ji kita? Apakah dia memiliki darah keluarga Ji kita? Bukankah aku masih memilikinya? Tahukah kamu? Orang tua itu langsung berteriak dengan marah. Suara ini mengejutkan Ji Meiyan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengakui, senior, saya memang bukan anak dari keluarga Ji. Karena saya bukan anak dari keluarga Ji, saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah Perdana Menteri.
Silakan pergi cepat. Jika kamu berani menerobos masuk tanpa izin, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang tua itu melambaikan tangannya. Taizu, wajah Li Meiyan penuh kecemasan dan dia ingin bertanya pada lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu perlahan menutup matanya. Nona Ji, ayo pergi. Chen Ping berencana meminta Ji Meiyan pergi. Bagaimanapun, dia bukan keturunan keluarga Ji dan tidak bisa bergantung pada rumah leluhur keluarganya. Jangan pergi.